Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Asjaikradas, Tambuki 1 A1190035, kelas ITPA 2019. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fermentasi nata de coco menggunakan mikroba Acetobacter psilinum. Adapun pokok pembahasan dalam video kali ini, yang pertama mengenai pengertian nata de coco, yang kedua bahan baku pembuatan nata de coco, yang ketiga mikroorganisme Acetobacter psilinum, yang keempat proses pembuatan nata de coco, yang kelima siklus proses metabolisme mikroba, dan yang keenam kandungan gizi nata de coco. Berikut ini adalah salah satu industri pembuat nata de coco, yaitu PT Niramas Utama atau INACO. Yang pertama, pengertian nata de coco. Nata de coco adalah hasil fermentasi air kelapa dengan bantuan Acetobacter psilinum. Nata de coco berbentuk padat berwarna putih, transparan, bertekstur kenyal menyerupai gel, dan terapung di permukaan cairan. Nata de coco sebenarnya adalah selulasa murni produk kegiatan mikroba Acetobacter psilinum. Produk ini dibuat dengan air kelapa dan dikonsumsi sebagai makanan berserat yang menyehatkan. Di samping itu, nata de coco dapat pula dipergunakan sebagai bahan baku industri. Adapun bahan baku pembuatan nata de coco, yang pertama air kelapa atau sukrosa, yang kedua Acetobacter psilinum, yang ketiga asam cuka atau C2H4O2, yang keempat urea atau NH2,2CO, dan yang kelima gula atau C16H12O6. Kemudian berikut ini adalah manfaat dari bahan baku. Yang pertama, air kelapa. Air kelapa yang baik untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan nata de coco adalah air dari kelapa yang sudah tua. Sumber karbon berasal dari air kelapa ditambah dengan gula pasir untuk meningkatkan konsentrasi sumber karbonnya. Selain sebagai sumber karbon, air kelapa juga menyuplai unsur kelumit yang dipergunakan untuk pertumbuhan bakteri Acetobacter psilinum. Yang kedua, Acetobacter psilinum. Acetobacter psilinum adalah bakteri gram negatif yang bersifat aerob obligat. Biasa dimanfaatkan dalam industri pembuatan nata de coco. Yang ketiga, asam cuka. Asam cuka ini berfungsi sebagai pengatur keasaman atau mempertahankan pH. Yang keempat, urea. Urea berfungsi sebagai sumber nitrogen untuk kebutuhan pertumbuhan bakteri. Dan yang kelima, gula. Gula berfungsi sebagai medium pertumbuhan mikroba. Selanjutnya mengenai mikroorganisme Acetobacter psilinum. Acetobacter psilinum merupakan bibit nata yang nantinya akan berperan dalam proses pembuatan nata de coco. Nah, berikut ini adalah taksonomi bakteri Acetobacter psilinum yang bisa dilihat pada slide. Selanjutnya, ciri-ciri Acetobacter psilinum. Yang pertama, Acetobacter psilinum merupakan bakteri berbentuk batang pendek. Yang kedua, tidak mempunyai endospora. Yang ketiga, bersifat obligat aerobik, yang artinya membutuhkan oksigen untuk bernapas yang dapat hidup dengan baik pada lingkungan dengan kondisi asam. Yang keempat, tidak memiliki membran luar. Dan yang kelima, Acetobacter psilinum diketahui juga sebagai asetit asid bakteria, yang mana bakteri ini dapat menghasilkan asam dari glukosa, etil alkohol, dan propil alkohol. Bakteri ini dapat menghasilkan selulosa dari glukosa melalui satu proses sintesis. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri Acetobacter psilinum. Yang pertama, tingkat keasaman. Nata hanya terbentuk pada interval pH 3,5 sampai 7,5. Pada pH 3,5 dan pH 7,5 dihasilkan nata yang tipis dan lunak. Yang kedua, temperatur. Temperatur optimum fermentasi adalah 28 sampai 31 derajat Celcius. Yang ketiga, gula. Gula sebagai sumber karbon, dan yang keempat, sumber nitrogen. Kemudian berikut ini adalah diagram alir pembuatan nata de coco yang dimulai dengan pemberian air kelapa sebanyak 1 liter. Setelah itu dilakukan penyaringan untuk membuang kotoran, lalu ditambahkan gula sebanyak 30 gram dan urea sebanyak 21 gram. Kemudian dilakukan perebusan, lalu setelah masak dituang ke dalam baki fermentasi.
Kemudian didinginkan selama 2-3 jam. Nah, setelah itu ditambahkan bibit nata cair sebanyak 100 ml lalu difermentasi selama 8-10 hari. Kemudian dipanen dan hasil akhirnya yaitu nata de coco mentah atau lembaran nata de coco mentah. Berikut ini adalah siklus proses metabolisme mikroba yang dimulai dengan sukrosa atau karbohidrat bereaksi dengan bantuan enzim amilase menjadi glukosa, lalu terjadilah proses glikolisis yang menghasilkan glukosa G-fosfat untuk menghasilkan asam pirufat. Nah, selanjutnya masuk pada tahap siklus TCA. Kemudian di siklus ini akan menghasilkan energi yang dimana energi ini akan digunakan untuk pertumbuhan mikroba. Kemudian berikut ini adalah kandungan gizi nata de coco per 100 garam, di mana air sebanyak 80%, karbohidrat 20 gram, kalori 146 kilokalori, lemak 20 gram, kalsium 12 mg, fosfor 2 mg, dan besi 0,5 gram. Sekian video presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.